Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita ucapkan syukur kepada Allah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan rahmat oleh Allah dan bisa melanjutkan sesi tanya jawab yang kemarin, Pak. Menyambung dari pertanyaan yang sebelumnya dan sudah kita bahas. Jadi banyak pertanyaan yang masuk dan mohon maaf juga kepada yang sudah mengirimkan pertanyaan karena tidak semua pertanyaan bisa kita bahas di sini. Jadi kita seperti ada screening. Ya kita pilih skala apa ya? Seperti urgensinya, skala manfaatnya dan skala nilainya. Ya. Tidak berarti pertanyaan itu tidak berbobot atau tidak bernilai, tapi mungkin akan kita ciptakan sesi yang lain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu di luar acara ini, mungkin gitu. Jadi langsung saja untuk melanjutkan pertanyaan sebelumnya. Ini ada pertanyaan yang masuk yang bunyinya kurang lebih seperti ini, Pak. Haruskah pergi karena isyarat hati atau tinggal karena tanggung jawab? Itu yang pertama. Yang selanjutnya, bagaimana cara menyikapi masalah hidup yang silih berganti dan cara untuk bangkit dari keterpurukan? Mungkin dua pertanyaan ini saya gabung karena gak beda-beda tipis kasusnya ini. Monggo, Bapak. Yes. Yang pertama bahwa kalau dilihat dari pertanyaan itu kan dimensinya kan luas ya gitu. Ya, bisa isyarat hati itu bisa konteksnya dengan pendidikan, bisa karena pekerjaan, bisa karena urusan rumah tangga kan. Ya. Saya mencoba kalau melihat redaksinya ini kan ya itu kontekstualnya jadi konteksnya nanti bisa berbeda juga. Isyarat hati itu ya perlu dituruti asal isyarat hati ini apa? Atau bahkan tanggung jawabnya kadang-kadang ya perlu dihindari. Selama kita berjanji suatu hal yang buruk kan boleh dihindari. Misalkan aku ngomong karo Mas Derajat, Mas besok neng kafe mumpung aku ndek duit. Iya kan? Terus aku arep mangkat tiba-tiba ban mobilnya gembes. Tak kompakno delalah bane ucul. Atiku jadi deg-degan. Lho. Iso ora urip ngono kuwi? Bisa. Hidup ini kan sangat luas sekali. Itu artinya kok gak enak ya. Dise delalah wis ngono dia nambalke ban bojoku WA. Arep pengajian ning ndi to, Mas? Kok dengaren nggo wangi-wangian biasane ora tau wangi-wangian. Misalkan. Ini artinya kan ini ada sekian banyak tanda yang kira-kira aku kudu ora tanggung jawab karo kowe. Yo enak kan? Jadi, iya kan? Dan itu juga kita bisa balik ya. Kita bisa balik. Aku ngumpul tanggung jawab ning isyarat hatine elek. Iya. Bisa toh? Dinamis sekali. Loh iya jelas dong. Kita lihat kasus per kasus. Iya. Dan itu dibalik. Misalkan isyarat hatinya itu misalkan terbalik dengan tadi ya kasusnya. Yang tadi kan kita tanggung jawabnya mergo aku janji karo kono arep jak ning kafe, jak mabuk. Ning wis entuk isyarat-isyarat ini akhirnya aku lari tanggung jawab dari perjanjianmu saya nurutin isyarat hati. Ini yang kedua kan tinggal dibalik saja. Ternyata tanggung jawabnya ini mulia, isyarat hatinya yang jelek. Lah tergantung kasusnya apa. Lah manusia harus berani mengambil keputusan secara balance, secara seimbang. Maka dalam Islam itu adalah agama yang umatan wasat yang di tengah-tengah. Maka kata wasit itu kan sebenarnya dari kata wasat dari bahasa Arab penengah. Iya, tengah-tengah. Maka wasit itu dalam olahraga kan tidak boleh berpihak pada, kalau sepak bola tidak boleh berpihak pada satu kesebelasan yang A atau yang B, tidak boleh. Dia harus duduk di tengah-tengah. Maka wasat itu tengah-tengah. Ya saya kira kalau urusannya
dengan konteks itu jadi dimensinya sangat luas tergantung masalahnya. Bisa kita lari tanggung jawab untuk menuruti isyarat, bisa kita akan tidak menuruti isyarat, akan merungkepi tanggung jawab, tinggal kita timbang mana yang baik menurut Allah. Lebih kalau pertanyaan ini antara jadi pergi karena isyarat atau tinggal atau karena tanggung jawab itu dia sedang sudah bahwa ada isyarat untuk pergi atau bertanggung jawab untuk tinggal. Ya, dan itu sangat luas karena nggak maksud saya nggak spesifik di situ kan. Misal bisa soal pekerjaan, bisa soal kehidupan rumah tangga, tapi mungkin bisa digarisbawahi apa yang disampaikan Bapak tadi, bahwa pertimbangannya kebaikan. Dari dua hal itu mana yang menimbulkan kebaikan. Nah, poin pentingnya setelah kita bisa menimbang itu dari dua hal antara isyarat hati atau tanggung jawab yang menimbulkan kebaikan, kita juga harus punya kelengkapan soal kebijaksanaan. Iya. Berarti kan dinamisasinya harus melahirkan kebijaksanaan. Dan ingat, kita itu juga boleh berbohong demi kebaikan. Ayo, iya. Saya ini ini Mas Derajat metu kemudian neng ATM ditodong karo copet. Ya. Serahkan semua ATM-mu. Terus isinya ATM berapa? PIN-mu berapa? Kira-kira kowe piye? Arep berbohong apa arepan ngaku? Nggih Pak Copet, niki ATM sing tunggal niki isine 400 juta. Nek sing niki 200 juta, sing niki kosong blong. Lah, jenengan badhe ngersakne sing pundi? Kira-kira ngono ku jawabane. Tak takon. Nggih mboten. Lah iya kan? Jadi berbohong demi keamanan itu boleh. Yang kedua, berbohong demi keamanan, nyawa ya, boleh. Dan dalam peperangan itu juga kita boleh berbohong. Misalkan, kalau tidak salah Rasul itu pernah ditanya apakah ya Rasulullah, apakah engkau pernah melihat si fulan tadi lewat di sini gitu kan? Itu saya pernah dengar. Dan Rasul ternyata menjawabnya juga sangat diplomatis. Diplomatis itu pernah ada. Kemudian Rasul sebenarnya pertanyaan itu bisa dengan apa ya, dengan katanya itu harus jeli sekali. Maksudnya penanya tadi, apakah Rasul pernah melihat si fulan lewat di sini? Maka Rasul menjawab dengan diplomatis sekali. Jadi demi keselamatan itu boleh, demi mendamaikan juga boleh berbohong. Misalkan Mas Derajat lagi berseteru sama Mas Beni. Aku ngerti, wong loro gelut. Berseteru. Aku ingin mendamaikan keduanya. Saya harus berbohong. Aku ketemu Mas Derajat, kondo Mas Derajat, Mas Beni mau titip salam loh tangku. Padahal Mas Beni aslinya belas gak titip salam. Mesti hatimu lah seneng kok numpang nggih, Pak. Iya. Nah, terus mesti kowe seneng kan? Iya. Nah, aku ketemu Mas Beni, tak dulet Mas Beni. Mas Derajat mau titip salam kok Kang. Allah sing loro Pak. Yang ben ora percaya. Nah, saya mengadu dua orang ini, ngadu bagus dengan harapan cah kengko nek ketemu terus mesem. Boleh toh, Anda berbohong pada adatnya, tapi bohong karena untuk kebaikan. Itu menilai pergi atau tindakan tegas diperlukan penimbangan khusus atau pertimbangan skala manfaat atau mana yang lebih baik itu otomatis lebih jadi tidak ada jawaban bahwa tinggal lebih baik atau pergi lebih baik kan gitu. Iya. Jadi bahwa semua tergantung skala prioritas, skala pertimbangan mana yang lebih baik untuk mana yang seperti itu. Iya Mas Wong
Wong di dalam kisah sufi itu pun ada juga kok haji mabrur tanpa berangkat haji kok biar ya toh? Iya toh Mas? Ada kan dia menjadi haji mabrur tanpa dia berangkat. Karena ketika uang yang untuk mau biaya untuk berangkat haji ini diperlukan oleh tetangganya yang memang membutuhkan. Itu ibadah mahdoh loh Mas. Gimana kalau enggak hebat itu mahdoh. Apalagi hanya muamalah ya itu. Artinya dilihat dari bobot itu kita bisa simpulkan bahwa berbohong itu asal demi kemuliaan, demi kebaikan ya saya kasih contoh tadi demi mendamaikan, demi keselamatan nyawamu itu boleh. Ya, betul. Mungkin bisa disimpulkan gini, jawaban dari pertanyaan itu. Sejalan dengan apa yang disampaikan Mbak Nun, mencari apa yang benar bukan siapa yang benar. Ya. Jadi kalau kita sinkronkan ke sini bisa dikerucutkan seperti ini mungkin Mbak. Jadi antara tinggal atau apa? Antara tinggal karena tanggung jawab atau pergi karena isyarat hati, itu mana di antara dua sisi ini yang lebih mendatangkan kebaikan atau kebenaran? Ya, gitu. Sementara yang kita bisa jawab itu secara luas karena tidak spesifikasinya seperti apa. Iya, karena tidak dikasih contoh kan. Ya. Makanya biar pengaplikasiannya bisa bermacam-macam kasus kan kita juga ambil tengah-tengahnya itu tadi. Nah terus untuk yang selanjutnya tadi Pak, bagaimana bangkit dari keterpurukan? Cara menyikapi masalah hidup yang silih berganti dan cara bangkit dari keterpurukan. Cara menyikapi hidup yang silih berganti. Ya terus piye karepe iki urip kon linier ngono terus. Lha urip itu silih berganti. Hidup itu silih berganti. Yo karena aku pertanyaan yo tak jawab aja. Tapi coba mbok dipikir, terus karepe piye? Karepe nek urip gak silih berganti ku piye? Terus karepe arep sugih terus ngono. Oh sugih terus yo ora penak kok. Kalau nggak silih berganti malah pilih bayi. Lah malah berganti itu. Takkan berarti kan gimana itu? Grafik kehidupannya satu garis lurus saja. Orang asik ya gitu. Lah Allah itu menciptakan kita menjadi kuat karena kita silih berganti ini loh. Jajal nek kita tidak bisa menjadi orang kuat kalau kita tidak pernah diuji suatu kemelaratan, ya toh. Terus diuji karena keterpurukan, karena diuji karena dengan kegoblokan, kesendirian, kejombloan, gitu ya. Gila. Ya terus. Ya. Lah kowe gak iso bayangke upamane sak kampung ku isine juragan kabeh ya, Mas. Juragan kabeh wong duit kabeh. Sampai ngeluh lah, golek tukang resik-resik tok ngeluh. Iya. Loh, saya samar ngundang tanggane. Mas, tolong gresik ya ancok kene padha wong sugih kok jangan. Lha gimana? Iya. Hidup itu silih berganti. Siang malam yo silih berganti kan iso. Lah maka sekarang orang itu kan ngene ta Mas, karepe iku urip ku rumangsane linier terus. Pokoknya jadi gak aja ngasih kekurangan duit. Ojo ngasih kaliren, ojo ngasih duwe bojo rayu, ojo ngasih duwe mobil ora apik, karepe kan ngono. Nggih. Lah, padahal ya ndak ada kehidupan. Lha sampeyan iso bayangke upamane sak kota kecil iki ora ono copet ngono. Itu polisi piye lak ngongkah-ngongkah turu, pengawean. Ora di penggawean, ora pelanggaran lalu lintas. Jadi dibutuhkan kaya awak-awakmu ki dibutuhkan polisi. Kowe sing ngejak marka, sing ngeblong lampu lalu lintas iki yo gede penggawean. Terus kowe pinter kabeh lah dosen pengangguran. Piye? Mesakno nongko sing IAIN tutup. UNES sekarat. Nyetak guru kan jare nyetak ya Mas. Nah nyetak rumangsaku yo batako. Semen ngono kuwi nyetak lho, menungso kok dicetak. Tapi yo ora apa-apa lah aku ngerti karepe. Ya mungkin nganu, Pak. Yang kita bisa lebih perluas dalam penguraian pertanyaan ini mungkin di cara untuk bangkit keterpurukannya. Jadi mungkin kan sudah mengalami banyak benturan bahwa yang silih berganti bukan hanya hari juga berganti dan semua berkembang dengan bertumbuh itu sebuah pergantian. Iya. Jadi sangat luas.
Oke, dari keterpurukan. Ya Mas ya. Ya, bangkit dari keterpurukan. Nah ini juga luas juga. Rumangsane bangkit dari keterpurukan. Aku ngerti aku tak beda bangkit dari keterpurukan mesti ku soal ekonomi. Bener. Soal materialisme. Rumangsane nek duit 50.000 kuwi luwih elek timbangane 100.000. Rumangsane nek wingi dadi direktur bank kuwi terus saiki dadi cleaning service rumangsane elek. Bener lho. Kena ngono to, Mas. Wong saiki ngono kuwi. Jadi kacamata setiap memandang masalah itu selalu ukurannya materialisme. Rumangsane dadi bupati iki luwih apik timbangane dadi tukang sapu ning pasar. Lah, ini bangkit dari keterpurukan dhisik bar sugih ya toh, terus saiki gak duwe. Lha kan jane yo lah piye Anda menyikapi dari keterpurukan itu sendiri. Saya takut kalau keterpurukan itu adalah alasan utamanya adalah materialisme. Itu loh Mas. Jadi kebangkitannya terpuruk mesti urusan perkara duit. Mesti perkara duit. Ya misalkan ngene lah, wong bar bisnis, jadi raga bisnis tiba-tiba terpuruk. Terus kemudian jadi pegawai di perusahaan tuh memang atine ra kuat, keterpurukan jadi kan urusan materialisme tuh. Ya bersikap saja bahwa misalkan kalau itu hitungannya materi, angka, ya kita harus bersikap bahwa 10 itu belum tentu lebih jelek daripada 20. Nah, orang harus bersikap seperti itu. Untuk 20 ya apik, untuk 10 ya apik, dan kita tetap harus husnudzon sama Allah. Bersyukur. Iya, bersyukur terus. Nah, selama ini orang susah bersyukur karena mengharapnya adalah 30 dan yang diterima adalah 10. Itu wong gak gelem bersyukur, anjir malah Gusti Allah disalah-salahke. Begitu dari Gusti Allah Rahman Rahim. Kok ternyata malah aku njaluke 20 mendikai 10. Mana Rahman Rahimmu? Gitu ya. Nah, karena ukurannya selalu kuantitas. Ya. Selalu angka. Di rumah siji wapi kedua ngene-ngene ternyata setelah terjadi bisnisnya bangkrut dijual kemudian tuku neng omah perumah sing kudu ngangsur lha kuwi jarane terpuruk. Iya kan? Nah, atau mungkin Mas Beni bisa nambahin keterpurukan itu malah lebih baik daripada dia bangkit. Bayangkan ya bangkit terus gimana sensasi hidupnya? Iya. Nah, ya karepe wong modern iki ngono kuwi, soal kuantitas gitu loh. Akeh kuwi luwih apik ngono lho. Ada lagi misalnya ngenten, Pak. Yang dimaksud dia terpuruk itu jika apa yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya kowe bedhek kuwi. Jadi nek ngono sing dadi Gusti Allah deknen bae. Karena apa yang dia mau ini jadi kenyataan. Lah itu Gusti Allah apa kan dudu. Saya yakin bahwa arahnya keterpurukan itu pasti muatannya banyak di dunia gitu loh. Iya, dunia. Bisa itu di jabatan, bisa itu karena bisnis, bisa itu karena ditolak perempuan. Ya, bisa. Atau gak gini Mas, terpuruk sangat mendalam. Gak gini. Selama yang kuwi seminggu ganti sekali puasane ayu kuwi, gue untuk bojo lah kok dibewek kaya ngene. Itu termasuk terpuruk. Iya, iso. Tidak sesuai ekspektasi. Nah, itu yang ngono. Terus anu warisan kan diisin-isin. Pacaran dhewe ayu kono bojone ning kaya ngono, ya aku terpuruk kok. Ngene iki lho. Iya iso wae. Nah, saya yakin bahwa keterpurukan itu kok banyak mereka pertimbangannya di dunia. Ya yang saya sampaikan tadi. Bisa atau mungkin ya yang ini kuliah dur S1 S2 wah nanti digadang-gadang akan menjadi ini dan itu ternyata hanya menjadi soal seorang penjual bakso yang di kampung pulang di kampungnya menjual bakso atau merintis bisnis kecil-kecilan terus mereka dikabarkan oleh teman yang teman kuliahnya itu loh dia sekarang terpuruk. Iya tadi saya Mas ngomong saya karena orientasinya selalu kuantitas dan pada materi. Sebelum keterpurukan dan kebangkitan itu ada yang perlu dibangun. Jadi ini rata-rata masalah umum pelajaran
dalam keluarga. Jadi membangun yang paling penting dari manusia adalah membangun kebahagiaan diri atau kebahagiaan keluarga dan apapun itu. Jadi jika sudah mampu membangun kebahagiaan, itu keterpurukan pun akan menjadi sebuah kebahagiaan sendiri. Kemudian kebangkitan pun juga menjadi sebuah bagian bahwa dalam kebangkitan pun juga tidak lantas dia menjadikan sombong atau apapun itu. Jadi ada landasan yang sangat penting, bukan hanya keterpurukan atau bangkit atau wabah atau rugi, bahwa kita harus membawa bahwa konsep hidup bahagia itu sangat penting. Ya. Mungkin dari pertanyaan yang terakhir ini tadi bisa disimpulkan gini ya. Saya kok jadi teringat salah satu kutipan Mas Abraham. Jangan sekali-sekali berpikir puncak, karena jalan terakhir dari puncak adalah turun. Mungkin kalau kita menyadari itu, kita nggak pernah merasa terpuruk. Karena kan kita sudah punya analogi pemikiran yang seperti itu. Nah, jadi mungkin untuk pertanyaan yang sebelumnya tadi soal tinggal karena tanggung jawab atau pergi karena isyarat hati, kita menjawab itu bahwa pilih di antara dua itu yang lebih memberikan manfaat atau yang lebih berakibat kebaikan. Oke, saya akan tambah yang keterpurukan tadi. Ya, kudu wong iso syukur. Selama dia tidak bisa bersyukur, apa yang dia terima, dia akan merasa terpuruk terus. Kuncinya disyukur. Menerima apapun itu syukur. Pasti Allah memberikan 5 ini jauh lebih baik daripada 10 yang kau bayangkan. Syukurilah 5 itu. Kalau engkau diberikan motor jelek, meskipun kemarin punya mobil bagus, tapi hari ini sudah berusaha total, kok tetap motornya ya tetap itu. Itulah yang terbaik dan itu yang bisa disyukuri ya harus itu juga. Yang itu yang harus disyukuri. Selama orang nggak bisa bersyukur akan merasa dirinya terpuruk. Dan ingat, yang dicari, yang ditagih oleh Allah itu bukan soal banyaknya, tapi perjuanganmu, usahamu, keseriusanmu dalam hidup. Jelas toh, kesungguhan kesungguhan dalam menjalani proses hidup ini. Itu saya kira. Jawaban itu ya berarti Pak ya. Jadi untuk yang pertama tadi kita harus pilih mana yang terbaik antara keduanya, tinggal atau pergikan gitu. Terus yang selanjutnya kita harus menemukan titik syukur kita mungkin Pak. Jadi apapun kondisi kita, jika kita syukuri itu bukan suatu keterpurukan. Bahkan kan dalam Al-Quran sendiri sudah disebutkan bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Ya, berbarengan. Ya, kan berbarengan itu bersamaan. Jadi ketika kita bisa menemukan itu, saya rasa ya tidak ada lagi keraguan-keraguan untuk merasa kita bahwa oh ini kondisi terpuruk. Ya seperti yang Mas Doni sampaikan tadi, jangan-jangan yang terpuruk menurut manusia itu adalah baik untuk kita pada saat itu. Ya. Karena sekali lagi rahasia Allah tidak pernah kita ketahui, lebih sangat luas. Ya. Jadi kebaikan dan rasa syukur mungkin jawaban dari dua pertanyaan ini tadi. Nanti kita bisa lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, Pak. Tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin kita bisa akhiri dulu untuk sesi ini. Semoga jawaban yang Bapak sampaikan dan Mas Denny ataupun saya bersama-sama ikut mengulas bisa memberi manfaat untuk kita di sini dan mungkin dari jamaah di rumah pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.